Kemarin alhamdulillah Jumat berkah ya teman-teman, berkah untuk rakyat Indonesia, Jumat berkah bagi hati orang-orang yang bersih, hati-hati orang yang baik ya teman-teman. Bahwa kemarin tepatnya pukul jam 10 pagi Kapolda Metro Jaya akhirnya mengumumkan 8 tersangka atas tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Mahaka. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki dilancarkan, dan yang terpenting adalah kita selalu disandingkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak. Oke teman-teman, sebelumnya Rudy Mahaka minta maaf ya karena hampir 2 bulan Rudy Mahaka hiatus ini bukan karena pergi kemana-mana atau mungkin takut menyebarkan kebaikannya, tapi karena Rudy Mahaka ini menunggu berita yang menggembirakan, berita yang pas, yang cocok untuk rakyat Indonesia. Dan kemarin alhamdulillah Jumat berkah ya teman-teman, berkah untuk rakyat Indonesia, Jumat berkah bagi hati orang-orang yang bersih, hati-hati orang yang baik ya teman-teman. Bahwa kemarin tepatnya pukul jam 10 pagi Kapolda Metro Jaya akhirnya mengumumkan 8 tersangka atas tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ya teman-teman. Gimana teman-teman? Akhirnya yang kita tunggu-tunggu dikabulkan oleh Kapolda Metro Jaya ya teman-teman. Tentu Kapolda Metro Jaya ini sudah melakukan kajian-kajian, sudah menghadirkan beberapa saksi, beberapa ahli, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Kapolda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dari kasus ijazah Pak Jokowi ya teman-teman. 8 tersangka ini dibagi atas 2 klaster. Satu klaster terdiri dari nama dari pengacara atau dari teman-teman Roy Suryo CS, dan yang 2 klaster ini termasuk kasus berat ya, itu terdiri dari Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan tentu adalah nenek lampir Dokter Tifa ya teman-teman. Terus saya ini mau tanya kepada para teman-teman nih, cocoknya dihukum berapa tahun teman-teman? Nanti tolong di komentar ya teman-teman. Tanpa lama-lama, marilah kita simak dari penuturan dari Kapolda Metro Jaya. Semoga kita bisa menyimak dengan seksama agar tidak salah paham, agar tidak mudah terprovokasi dari mereka yang merasa keberatan atas keputusan Kapolda Metro Jaya. Mari kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita paham. Langsung saja kita simak. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Itwasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bitkum, dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster.
antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Lasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP. Oke teman-teman, sudah jelas kan? Sudah paham kan? Pasal 45 bahwa Kapolda Metro Jaya ayat 4 dengan yakin atau pasal 28 dan ayat 2 terbukti junto dan pasal bekerja sesuai 45 fakta apa ayat yang terjadi 2 di lapangan, Undang bahwa Roy ITE. Suryo CS ini terbukti Untuk klaster kedua memanipulasi dokumen, ada 3 orang yang akan memanipulasi ditetapkan ijazah Pak sebagai Jokowi. tersangka, antara Jadi lain kalau mereka ini atas masih nama menganggap dengan RS, keyakinannya bahwa ijazah RHS, Pak dan Jokowi ini TT. benar-benar palsu, ya buktikan saja nanti kalau mereka itu memberikan bukti, kita lawan di pra-peradilan. Tersangka pada klaster 2 Kalau menurut saya sih, cara dikenakan saya ya, pasal 310 mereka pasrah atau aja pasal 311 KUHP hukum yang dan ada di atau Indonesia pasal ya, dan tanggung jawab 32 atas perbuatan ayat mereka 1 ya, teman-teman. Kalau junto mereka pasal ini 48 ayat 1 gentleman ya, teman-teman. dan atau Jangan pasal berkuar-kuar 35 seolah-olah ini menjadi apa namanya, resiko perjuangannya untuk apa ya teman-teman, apa yang mereka perjuangkan untuk rakyat ini ya teman-teman. Saya itu merasa dirugikan kalau membawa nama rakyat, karena saya ini adalah salah satu dari rakyat Indonesia ya teman-teman, dan saya ini tidak butuh perjuangan mereka ya teman-teman. Mereka ini adalah memperjuangkan kelompoknya, bukan memperjuangkan rakyat Indonesia seutuhnya ya teman-teman. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, dan tentu ini adalah diberi apa ya, kesejahteraan masyarakat ini perlu diarahkan, perlu dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas, yang benar-benar ikhlas mementingkan rakyat seperti Pak Jokowi 10 tahun memimpin ini benar-benar memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa Indonesia, dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Beliau ini benar-benar memikirkan rakyat Indonesia, bagaimana beliau menyusun program makan bergizi gratis. Semuanya ini adalah untuk kepentingan masa depan bangsa rakyat Indonesia ya teman-teman. Kalau Roy Suryo CS ini bekerja, menurut saya ini bekerja melakukan sesuatu ini atas dasar benci, atas dasar dendam kepada Pak Jokowi. Gimana tidak dendam ya teman-teman. Kemarin ada kejadian bahwa Roy Suryo CS ini melakukan penghinaan yang begitu apa ya, begitu jelas, begitu nyata, merendahkan seorang wakil presiden dengan menutupi wajah foto oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Kalau mereka ini menjelaskan bagaimanapun alasannya, itu sudah melakukan pelecehan kepada simbol negara ya teman-teman. Kalau dibilang ini pelecehan, nanti mereka tidak terima. Itu otaknya di mana, akal sehatnya di mana ya teman-teman. Oke teman-teman, coba sekian video kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian apa yang terjadi oleh Roy Suryo CS ini ya. Kita itu berhati-hati dalam bersikap, jangan mudah terprovokasi, dan tentu kita dukung program-program pemerintah agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, dan memihak pada rakyat ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini, semoga Roy Suryo CS mendapatkan hukuman yang berat, yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Tentu Indonesia menjadi negara yang aman tanpa ada isu-isu yang mereka buat. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.